organisasi itu mulai dari kapan sih Pak? 2017. 2017 Juni ya kayaknya. Juni. Bulan Juni kayaknya. Kalau nggak salah itu. Ya, Awal kenalnya tuh kita 2017 Juni, kemudian konsumsi sekitar 2 bulan 3 bulan, kerasa manfaatnya baru kita mulai menebar gitu. Dijalankan. Betul. Gitu. Itu gimana Pak kisah pertamanya? Biasanya kan di awal-awal pasti selalu ada namanya sesuatu yang baru, pasti ada ceritanya. Banyak Pak. Kang. Boleh diceritain sedikit gitu. Aku milih apa ya? Kang aja ya. Kang aja ya. Saya ngomong pertama kali kita buka member, ya, di situ saya mencoba mengkonsumsi selama 3 bulan. Konsumsi biasa, belum mengenal sistem, bahkan belum mengenal pengembang, ya nggak paham sama sekali Pak. Yang alhamdulillah ketika saya mulai ikut silaturahim, nah sehingga saya itu bisa kenal yang namanya sistem ataupun diarahkan sama upline. Dulu saya nggak ngerti upline, ya. Nah bahasa upline itu apa, downline itu apa. Nah sehingga saya bisa mengenal di situ. Nah akhirnya saya coba mengkonsumsi lagi dan coba menawarkan. Akhirnya mencoba menawarkan lah, sampai kita coba menawarkan ke keluarga. Ya banyak tolakan, ke kawan mentah, ke saudara yang sebelah malah cemohan yang dapat. Ya pertama kita tidak pernah frustasi ya dengan kebaikan ini, karena saya lengkapi dengan di sini produk ulama, membantu ulama, ya kita bentuk mahabbah kepada ulama, ya karena di sini juga memang racikannya sudah jelas, apapun sudah jelas, ya disitulah ada salah satu saya jelaskan seperti itu sehingga dia mencoba. Ya teman pribadi, Ipan ya, teman pribadi, teman akrab CS ya. Ceritanya CS. Jadi bukan kita mendoktrin tapi kita mengarahkan, ya diarahkan pelan, alhamdulillah dalam 1 hari kita bertemu langsung mencoba. Ketika saya kenalkan, saya berusaha untuk mencoba masuk ke bagian bisnis. Di situ Bapak sudah paham? Belum paham belum, cuma ada bisnisnya gitu. Sambil belajar. Nah akhirnya saya kenalkan caranya gimana. Nanti kita datang ke upline, bahasanya itu upline. Nah si upline ini yang menjelaskan, saya mendengarkan sambil copy paste. Ya. Nah di situ sambil saya juga ikut belajar, beliau pun juga belajar. Alhamdulillah kita sama-sama belajar. Kebetulan yang saya ajak ini Pak Irfan orang IT sekolah. Ya alhamdulillah mereka buka, ya disitulah sistem ke sistem kalau untuk belajar sistemnya. Tantangannya itu ya nggak gampang memahamkan aja sih ya. Memahamkan tuh ke orang tuh nggak gampang gitu kan. Ya karena mungkin faktornya mereka kan nggak tahu juga kan, karena belum pembuktian diri lah ya gitu. Saat kita mengenalkan bisnis, ya pertama kita bilang ini ada bisnis receh. Ya, yang kedua ketika kita mengenalkan bisnis, ya bisnis caranya bagaimana. Nah sambil saya mengajak untuk belajar bersama, ya, dengan bahasanya sekarang upline. Nah upline itu mengarahkan sehingga mereka yang saya ajak paham dengan cerita upline. Ya, di situ memang sangat bersyukur ketika upline-nya itu juga support ke saya sehingga dipahamkan. Ya. Jadi si Pak Irfan ini langsung support, bongkar sendiri, cari sendiri, sehingga saya belajar sama Pak Irfan terbalik. Kalau untuk sistem ya, awalnya karena memang kan nggak ngerti juga kita kan, nggak ngerti. Yang penting saya mah dulu nih sama Bang Eman bisa ngejual aja udah seneng bener saya dulu. Ya pada saat pertama kita ngejual itu sampai 1.500 belum ada mitra. 1.500 bungkus. Jual gitu jual aja, biasa. Jual konven aja, konven. Per bulan. Tanpa mitra, bahkan tanpa pelajaran belum sistem, ada pengembang, tanpa mitra intinya mah. Yaitu karena memang bahasanya begini Pak. Ketika pada saat saya mengenalkan, ya udah mahabbah, bentuk mahabbah kita sama ulama. Nah disitulah akhirnya omset terbuang setiap bulan
itu sampai 1.500 bahkan sampai 2.000. Nah, akhirnya saya berlanjut terus melangkah. Saya bilang tadi, saya nggak pernah ingin kata lelah, ingin kata capek, ingin kata hinaan. Itu saya akan singkirkan semua untuk motivasi saya sehingga saya lebih bergerak lagi. Nah, disitulah omset bertambah lagi jadi 2.000 per bulan. Kalau dulu mah ayah pakai ilmu apa? Ilmu kudu. Kudu bergerak, kudu jualan. Kudu menebar. Ya. Ya sampai sehingga kita pelajari Alhamdulillah. cara untuk menyampaikan ke mitra itu bagaimana. Ya alhamdulillah ketika kita kembangkan, ya dipelajari dulu Pak ya. Ketika kita pelajari sehingga saya akan estafetkan orang-orang yang pada konsumsi. Ya, konsumsi ketika saya kenalkan, saya arahkan di situ jadi mitra. Oh seperti ini, ada penghasilan seperti ini, itu udah mulai agak paham sedikit. Nah di situ bertambah lagi omset. Alhamdulillah si A menyampaikan lagi ke si B menyampaikan sampai sekarang ini seperti inilah. Berkembanglah itu. Saya jual 27.000 2017 Beda berapa? 5.000-an. Udah 5.000. Kan dulu mah kan harga propos berapa dulu? 19 lebih gitu kan. 500. Karena memang dulu pasarannya sih pada ngejual segitu. Jadi kita ngikutin pasaran harga aja gitu kan karena belum paham juga. Bapak tuh mencapai apa nih buat senior manager atau director itu berapa bulan dari semenjak Bapak mencoba 3 bulan gitu kan, Bapak coba dulu 3 bulan jalankan di sini. Berapa lama? 1 tahun Pak. Sampai mana? 1 tahun itu udah sampai Direktur ya? SM. Belum ya, SM. belum direktur belum ya. 1 tahun setengah direktur sampai sekarang pun bertahan. Ya, karena memang ya itulah saya bilang berkat istiqomah kita. Yang kedua, saya nggak mau muluk-muluk. Kalau cara muluk pun instan pun bisa jadi kecelakaan. Kecelakaannya dengan cara sistem jorok. Iya. Nah, Mainnya. betul. Amin. Nah, disitulah saya ambil sikap. Kita jalan dengan sesuai prosedur kode etik. Karena saya udah dengar kode etik TSI itu seperti itu. Makanya kita jaga, ya kita rafikan bagaimana yang diarahkan sama perusahaan. Yang kedua, dari Kru Summit saya ikut 2 kali. Dari situ pesan beliau, ya Jairan Abdul Malik, sholat malam itu penting, silaturahim itu penting. Yang kedua, agar hidup sejahtera, kiri, kanan, depan, belakang. Kan itu yang saya ingat beliau. Nah di situ saya terapkan silaturahim. Nah itulah kita mulai berkembang. Sekarang director bintang apa Pak? Belum ada bintangnya. Tadinya mah bintang rutin. Tadi bintang Tadinya. rutin, bintang Nah. 2 ya tadinya ya. Tadinya bintang 2 rutin sampai di presiden direktur bintang 2. Presiden udah pernah ngalamin. Nah, karena berhubung senggol kiri, senggol kanannya banyak, iya tanda kutip itulah. Iya. Nah, sehingga berguguran. Jadi nggak balance di situ. Berarti ada yang Bapak juga kena dampaknya lah. Kena, Iya. kena. Betul. Kegiatan. Malah gini sebelum ibaratnya ada tanda kutip lah ya, Bang Eman masih direktur bintang gitu kan, masih konsisten gitu. Pas ada bahasa undercutting aja saya sampai bingung, apa sih undercutting? Gitu saya nanya. Apa sih Nggak paham undercutting. Karena memang dengan sistem kita ngikutin kode etik perusahaan, kita ikutin semua, ya berjalan enak aja gitu kan. Tetap nggak ada masalah lah ya intinya. Selain pasrah, ya paling kekuatan berapa sih? Orang mengembangkan dengan cara yang tidak amanah, yang tidak jujur. Bapak percaya dengan Betul. Karena semua Allah yang bisa membolak-balikan semua. Kami itu jadi master stokis karena memang kami sudah keteter barang, produk gitu kan. produk ini banyak yang nyari. Betul. Alhamdulillah, maksudnya jaringan di Bang Eman itu alhamdulillah berjalan, artinya pengembang semua gitu. Ketika kami produk agak susah, kami sampai ngambil ke Priuk ya waktu itu ya, ke Sahel tuh, PDM Sahel, Gubuk Sahel. Ya pertama ke Abi. Jaraknya jauh juga kan, kami kan lumayan lah bolak-balik hampir tiap hari. Kami sehari bisa 2 kali ngambil tuh produk. Dua dus gitu kan. Iya, mobil itu kan kata ayahnya, aduh nih kasihan banget mobil ya, ngambilin produk sampai banyak bener gitu kan. Dia sampai bahasanya si master tersebut keteter sampai kita di op. Bukan berarti di op. Ketika saya ngambil tiap hari, dia nggak bisa ngejual. Itu akhirnya apa? Kita putuskan di situ, ya kita diskusi sama istri.
Iya, ya bahwa punya kita produk motivasi buat tidak jadi mencukupi untuk mitra saya. Kalau saya ambil semua secara otomatis mereka yang jadi master nggak bisa ngejual untuk ke mitranya. Nah disitulah akhirnya saya agak sedikit pusing bagaimana solusinya. Nah akhirnya jadilah master, betul. Bener keteter produk kami gitu. Kalau kami nggak jadi master capek gitu ngelayanin stokis gitu. Stokis kadang kan memang di itunya di kita. Ya zaman masih dari bis Pak Kang. Jadi dari bis. Iya, kami ngelayanin semua. Layan mitra. Itu pertama kali jadi stokis, saya pesan ke Bandung selalu. Ya. Bis. Nah, di situ hujan kehujanan, malam ke Bener-bener malaman. ngerasain prosesnya, makanya bukan yang langsung tek. nah betul. Sampai motor itu sempat Kami jatuh sampai jam juga. 2 Kang Frans. Produk kami itu diturunin di Tang City jam 2 pagi. Jam 4. Nu- jam 4 setengah 4 ya. Masih Untung tuh ada baby. orang baik nelpon. Kami pagi anak nih masih kecil-kecil, kita tinggal berdua dia. Masya Allah. Ya demi produk. Demi produk tuh Yang produk. benar. Gimana ya kalau sekarang sih enak ya kalau mitra-mitra sekarang kan karena kami udah ada gitu kan. Kalau dulu kita perjalanannya ya kayak gitu. Gitu, punya cita-cita. Melelahkan bahagia. Gitu, punya cita-cita. Melelahkan bahagia. Tapi ada nggak master jadi master stokis? Ada nggak kepikiran kan dia kan pas kayaknya nggak kali. Soalnya nggak bapak kepikiran atau mungkin pernah melakukan. Saya sendiri pun nggak pernah. Karena begini yang saya pikirkan. Saya sudah bisa mengenalkan atau melayani dengan cara-cara amanah. Sesuai kode etik Sesuai kode perusahaan etik. pun Mungkin gitu, alhamdulillah kita udah Lebih nyaman. Walaupun mitra saya ditarik orang nggak masalah. Yang penting si master ini jangan sampai halnya seperti master yang lain yang bahasanya tanda kutip gitu. Jadi saya selalu ingat, ya saya mencari ini, usaha ini untuk anak istri, jangan sampai aliran darahnya itu masuk yang nggak baik. Nah, disitulah akhirnya saya coba berusaha mengembangkan bagaimana aturan-aturan TSI, kode etik TSI. Mungkin kalau orang yang nggak punya nyari kepuasan gitu ya, mungkin bisa cara seperti itu. Kalaupun saya mau cara seperti itu, untuk apa gitu? Padahal prosedurnya udah ada, kita langgar sendiri. Ya sama aja kita memakan yang nggak baik lah. Istri saya buatkan master. Saya tidak mau mengaduk-ngaduk masalah master. Saya pribadi stokis. Jadi saya belanja dengan istri saya di belakang. Gitu. Iya. ada dua itu kita. Makanya Tetap ketika temen- saya order ke istri saya bayar cash. Ketika utang nggak dipoinkan. Gitu. Itu udah aturan ya. Kita mau pakai aturan. Ini kita pengen cara yang amanah. Ya ketika saya belanja di istri saya, ya kurang 2.000 atau kurang 5.000, jangan dipoinkan sebelum si Lunas. stokis saya ini lunas, baru dipoinkan. belanja. Kalau misalkan kurang 5.000 perak. oh gitu. Segitu ya. Aturan manajemen kami itu. Iya. Bukan siapa. Betul. Iya. Makanya gitu Pak, ketika pada saat kita merasa menjadi PDM, terus PDM itu merasa punya poin banyak, sehingga kenakalan itu terjadi tanpa manajemen. Lah kami di sini pakai manajemen khusus, artinya tetap master ya master, stokis ya stokis, jadi tidak campur adukan gitu. Saya belanja sesuai dengan poin berapa, masukkan sama master itu berapa poin, 1.500 ataupun 1.000 ataupun 100 bungkus. Si master tetap memberikan ke stokis saya 100 bungkus, tidak lebih. Makanya apa? Ketika saya order dari mulai awal bulan tanggal sampai ke akhir bulan tanggal, ya alhamdulillah tanpa saya dicolek poin-poin PDM ataupun master. Ya disitulah poin saya pribadi. Melayani mitranya gitu. Jadi jujur saya sama Pak Maman ini memang bagi tugas di sini. Ya. Gitu, bagi tugas biar manajemennya tertata gitu. Dari awal pun kami buka stokis satu kan karena dukungan tim juga ya, timnya Bang Eman gitu. Tim jaringan Bang Eman pernah
ngedukung kami. Udah pokoknya 2020 jadi master, jadi PDM. Kalau dulu kan terkenal PDM. Kan PDM. Amin, kan kita aminin ya. Nah, itu motivasi buat kami kan, ketika kami berjalan tahun berikutnya, produk memang keteter bener gitu kan, kami usahain gimana caranya nih dapat modal sekian biar jadi master kan gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu gitu. Dari TSI. Kemudian kita syaratnya alhamdulillah memenuhi 15.000 poin. Terus iya gitu kan. Terus ya alhamdulillah kami juga sama tim Berembuk, alhamdulillah nih udah bisa, ya udah maju gitu kan. Karena kami memang selalu komunikasi dengan tim apapun gitu, alhamdulillah gitu. Terus ketika jadi master ya kami ngebagi tugas gitu, biar ketika memang kan nggak mungkin juga dari mana kan stokis pajri poinnya gitu kan, kalau ngotak-atik dari PDM nggak bakalan rapi kan manajemennya, masalah acak-acakan gitu kan. Kata ayahnya ya udah berarti mama yang ngurus master, saya yang ngurus stokis. Ya alhamdulillah berjalan. Bagi tugas ya. Iya Itu gitu. salah satu kunci buat Betul. manajemen jadi terarah. Iya. Bapak 15.000 itu pure dari jaringan atau bapak juga ada pribadi yang menjual ke? Nah, satu kita dari jaringan. Ya. Yang kedua, saya kan pengembang. Ya. Secara otomatis saya punya stokis. Bagaimana stokisnya tetap jalan dan selayaknya stokis teman-teman di bawah. Nah, disitulah saya tetap mencari mitra-mitra Tapi baru. buat itu ya, Ya. Mbak, ada yang Ya, alhamdulillah. Ketika pada saat saya mengenal, orang itu kan pesan lagi ke saya belanja lagi ke master. Itu dia langsung jadi member kan? Langsung. tadinya gini Kang Pran, kan Langsung. memang ketika kami menebar ya menawarkan gitu kan ke orang, ke teman atau saudara, kan mereka kan tidak langsung mau jadi mitra, nggak mau, dia konsumsi dulu kan, dia rasain. Ketika beberapa kali gitu kan mereka, enggak lah saya maunya jadi penikmat aja, konsumen aja, nggak apa-apa Bang Eman, katakan di sana Bang Eman terkenalnya, Bang Eman nggak usah. Terus ya pelan-pelan lah, kita pun nggak maksain juga kan, nggak maksain, nggak apa-apa. Berapa kali baru tuh di situ banyak juga sih yang hanya jadi penikmat aja, Bang Eman saya gitu. Nah, di situ ada betul Banyak. tapi betul ketika misalkan dia udah mau jadi pengembang, jadi mitra pengembang kan, kadang kita ituin harga dulu kan buat dia nanti ibaratnya upah jalan lah ya, upah jalan gitu kan. Jadi makanya itulah perbedaan antara konsumen dengan mitra pengembang yang kami bedain, walaupun 500 perak misalkan begitu gitu. Upah apa ya kalau kata orang mah, buang bensin buat nganterin gitu, 2 bungkus 3 bungkus gitu kalau ke konsumen. Ya, tapi kalau ke alhamdulillah, mitra Pak, mah kita ngikutin aturan. ketika pada saat Karena udah pada pinter sih sekarang mah mitra juga, langsung browsing, iya langsung lihat di sistem TSI, kita silakan aja. Banyak ngajarin di Betul, udah Nah, itu pinter-pinter sekarang kan. bener kata Pak Pur, mensos. medsos. Oke. Iya. Saya cuma menggunakan map, Google Map. Iya, kebanyakannya Nah, betul. itu kebanyakan orang yang baru. Pada nyangkut lah, Pada nyangkut. pada Artinya pada mesen pesen. gitu. Google Iya, Map itu membantu. banyak Kang Yang Pran. pertama. Mau mulai memakai Google Maps itu kapan? Ada sekitar 2 tahun. Dari pertama itu aja ya, 2 stokis tahunan. ya, stokis ya. Intinya maksudnya naruh Titik. Iya, betul. Betul. Nah, ketika bertemu, kita serahkan ordernya. Di situ sambil kita menjelaskan. Saya sambil menjelaskan lah, sambil di prospek kita ambil prospek. Ya alhamdulillah ketika beliau itu paham, 2-3 ikut. kali belanja mereka Terus ikut. Banyak, Nah, di situ alhamdulillah aja. Kang Pran itu saya. Nah, disitulah akhirnya saya coba di map cari yang terdekat. Ya, datanglah ke Pajri. Itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Nah, di situ akhirnya kita berusaha interaksi sama orang tersebut, prospek. Nah, disitulah kita mengenalkan sehingga orang itu kenal dan kita pahamkan sedikit, nggak sekaligus. Nanti dia akan order kembali. Ya, betul. Betul. Itu Ya, aja alhamdulillah. sih. Sampai dia mau ikut mengembangkan. Nah, sampai sekarang ada juga yang jadi stokis. Bahkan juga dari si Google Maps. dari Mbah. Kayaknya lumayan Banyak banyak juga. soalnya. Ya, Nyampe. lebih kali ya, lebih ya. Ya, puluhan nyampe. Puluhan.
Ratusan belum. Belum. Iya. Puluhan. Iya. Lumayan lah Ya, buat sekitar nambah 50-60. omset. Posisi apa yang paling tinggi yang dari si Google Maps ini? Ingat nggak atau pernah datang? Mungkin Dalam gimana maksudnya? director kah yang dari Google Maps atau Oh, memang udah posisi Udah director jadi juga director. kita. Jadi ada yang berdirector? belum, kalau dari yang dari Golden Mile itu belum. Oh, maksudnya itu yang Iya. nyarinya gitu. Belum. Kadang penikmat aja sih kebanyakan. Iya. Karena Betul, ada yang jadi banding katanya beli mahal, ya di sini ditawarkan sesuai dengan aturan TSI, ya kita tawarkan. Ya tapi kalau kebanyakan yang dari map itu memang penikmat aja. Saya mah Pak udah mitra, enggak saya mah penikmat aja gitu. Tahu dari mana ini rokok ini? Dari saudara gitu. Cuma agak susah kan katanya gitu. Saudara jarang nyetok gitu. Makanya saya browsing ternyata ada di sini gitu. Berarti Bapak dan Ibu setuju fungsi atau keterlibatan dari teknologi atau media sosial ini membantu ya? Sangat Sangat membantu, Bukan sangat hanya membantu. sekedar tapi memang signifikan. Betul. karena kan dengan cara apapun yang penting mah tidak merugikan orang lain aja. Oke. Makanya ini sih Pak Kang, sekarang pun ke mitra-mitra kami ya tetap kami arahkan udah pasang map. Ini Yang buktinya beli ini nih. Udah banyak Mitra baru orderan. tuh, mitra baru kami baru 3 bulan. Terus pasang map, wah banyak nyangkutnya. Kebetulan karena memang rumahnya dekat perkantoran gitu kan, ada perkantoran di situ. Cancel juga, cuma mereka kan produknya agak susah, harus bisa online katanya. Kan di online. Terbantu. Udah banyak duplikasinya gitu, udah kita arahin ya mereka bener gitu. Kalau saya asumsikan dengan adanya Google Maps ini yang membantu Bapak Dede, sampai 15.000 kontribusi. Kayaknya melebihi. Sampai nggak? tapi kita sebelum Hah? Google Map pun sebenarnya mah kita Iya, udah Di situ. Iya, udah di posisi Udah posisi 15.000 gitu karena memang alhamdulillah jaringan timnya Bang Eman lah ya berkembang semua gitu. Bahkan tim alhamdulillah dari tim saya ke bawah bisa pernah membuang tuh sampai 25.000. Gimana? 25.000 bungkus. Satu Itu sebelum grup. jadi master. Maksudnya membuang gimana? Artinya Maksudnya, menjual per grup penjualan Di grup. per grup tuh grupnya Bang Eman khususnya sampai 25.000 lebih. sampai 25 Itu yang pas 25.000 ya? naik posisi presiden ya, alhamdulillah ketika Puasa, pada waktu itu saat puasa di ya? bulan puasa Bulan puasa mendengarkan kalau nggak salah. kata perusahaan. Yang Kode kedua, etik, ikutin kode etik iya, perusahaan. kode etik perusahaan. Terus yang kedua mendengarkan kata sang peracik, dan disitulah ada keistiqomahan kita. Mungkin Allah akan membuka pintu rezeki kita. Masalah untuk yang lebih omset, walau Allah bisawab, cuma Allah yang tahu. Saya sendiri pun cuma berusaha. Yang penting jujur, amanah, sebagaimana kita diajarkan sama Rasulnya. Nah, saya ikutin jejak usaha saya ya ketika saya membuka sejarah Rasul itu bagaimana sehingga menjadi diangkat Rasul. Nah, itu kita ikut sedikit jejaknya. Yang pertama, jangan sampai kita membuat kecurangan. Yang kedua, melanggar. Itu akan menjadi keterburukan untuk kita pribadi khususnya. Nah, makanya ketika kita memperjuangkan hak kita, ingat kita harus semangatnya dengan cara apa? Ingat di belakang kita itu ada orang-orang tercinta, terutama ya istri yang tercinta, anak yang tercinta, sehingga motivasi itu timbul. Nah, gairah kita ada untuk semangat dan lebih semangat lagi. Tidak ada kata-kata lelah maupun lemah. Walaupun orang, aduh saya capek, saya tidak akan capek. Kalau kita masih lapar, jangan suka berhenti kerja. Karena kalau kita berhenti kerja ataupun berusaha ataupun bisnis, perut tetap nggak komen, ya tetap komennya parah gitu. Ya makanya Pak, disitulah saya jangan sampai anak istri saya itu perih gara-gara saya diam di tempat. Nah, itu semenjak saya jalankan seperti itu. Semangat lah ya, semangat sabar. Terus yang penting tuh apa sih yang jujur, istiqomah, itu aja sih kalau kami nih gitu. Terus tetap memprospek lah, artinya merupakannya yang baik gitu kan, yang duplikasi yang baik gitu kita arahin. Terus ya alhamdulillah gitu tetap bertahan Sesuai gitu. prosedur aja yang kita jalankan. Kendala apa paling besar yang pernah Bapak alami? Ya kendala pertama
ketika saya membina mitra kami yang kami sudah pahamkan, ya kalau dengan cara undercutting, ya langsung bayar di tempat, itu bisa luntur. Sistem itu luntur dengan uang. Gitu. Undercutting itu memang bahaya, terutama. Nah, ketika kita pahamkan kembali, berbaliknya beda, Pak. Berbalik itu beda. Sistem itu sekian, kalau dikasih cash sekian. Bahasa-bahasa di lapangan seperti itu. Tapi kendala, menambahkan ya, kendala yang paling itu sih sebenarnya mah karena memang mereka belum tahu kali ya. Jadi ketika kami memprospek, ya nyeleneh gitu, gimana sih, enggak, masa iya sih ada sih perokok yang ada manfaatnya gitu, semua asap rokok sama gitu. Jadi Itu yang ya, paling ya, sebenarnya semua pun gitu ya. iya, itu yang paling itu semua. Dan solusinya Ya kami enggak itu, ya udah kalau terima aja, iya gitu. Sampai ada lah, kadang kita kan emosi juga ya, gitu ya. Gitu kan. Iya, namanya manusia ya gitu. Kita udah bilangin, mana ada gini-gini. Udah, saya mah satu cukup, kalau nggak tahu ilmunya diem. Udah gitu, saya mah cukup. Iya, nggak tahu ilmunya diem. Udah tuh kan. Tapi kan di situ kita terus bergerak, Kang Pran, terus bergerak. Gitu. Orang lain. Nah, kita tawarin lagi ke orang lain, kita ajak lah ya. Betul. Ajak hijrah orang lain, kita tawarin. Ya alhamdulillah ketika orang itu nyeleneh ngelihat kita, ya kok bisa sih malah begitu. Bener Ya, itu. tapi alhamdulillah sih nggak kalah pentingnya. Ya, Ketika kita menawarkan, lu mah jualan gitu ya, lu mah dagang. Nah, ini yang menariknya buat saya. Justru saya dagang, justru saya jualan karena produknya ada. Ya. terus manfaat gitu Ya, ya, ada terus manfaat lagi. Nah, ketika dia itu mah sistem marketing lu aja, pengen dibeli bahasanya gitu ya. Saya bilang justru saya menawarkan supaya dibeli, bagaimana caranya dibeli. Nah, ada yang bagusnya lagi, ente bicaranya enak tapi masuk ke logika saya dengan cara kita main di sistem, dengan cara kita untuk bagaimana sistem kedepannya. Itu banyak terjadi di lapangan, ditanyakan ini sistemnya bagaimana, terus juga ini ada level-level apa gitu. Alhamdulillah kita jelaskan ada, ketika dapat omset sekian level ini, estafetnya kita cuma suruh cari 5 aja. Alhamdulillah kita arahkan sampai sekarang pun mereka juga punya hasil dikit-dikit. Saya musibah dulu kecelakaan ya sebelum di TSI. Lama Ya, jauh dari dulu sebelum saya jelasin TSI. Dulu saya memang kerja di perusahaan ya sebelum jatuh ataupun kecelakaan, sehingga disitulah kecelakaan itu terjadi 2006. 2005. Iya, saya lupa lah itu. Ya 2005. Ya 2005 saya kecelakaan. Bahasanya untuk kerja lagi yang layak udah nggak bisa. Yang kedua juga perusahaan udah memecat saya atau mengeluarkan saya. Nah itu Pak. Jadi ada down mental Bapak? Iya, enggak. Oh enggak. Karena semua ini rencana Allah, bukan rencana saya. Nah disitulah akhirnya saya mulai membangun usaha kecil-kecilan, Pak. Ya, usaha kecil-kecilan, tujuan maksud untuk membahagiakan istri dan anak. Jangan. Nah di situ saya miara domba, cari rumput seperti biasa. Ya, ketika kita cari rumput selesai, ya udah mulai berkembang bisnis saya itu di domba. Yang namanya tetangga, mohon maaf, selalu bilang bau segala macam. Iya, iya betul. Nah disitulah akhirnya saya nggak mau jadi fitnah, saya jual semua. Iya, beralih lagi saya usaha biasa main burung kecil-kecilan. Dia jual burung. Apa aja sih Ya, maksudnya? pokoknya yang bisa membahagiakan anak istri, bukan saya sendiri. Keterbatasan fisik tidak mengganggu Tidak. dalam perjuangan Bapak untuk membahagiakan Tidak. anak. Betul. Alhamdulillah semangatnya itu Kang Frans. Tapi Yang bikin saya itu juga maksudnya bangga lah ya sama suami gitu. Kenapa? Makanya
ketika mitra-mitra yang sehat fisik semuanya ya pada ngeluh apa, saya selalu dijadiin motivasinya dia ini. Iya, Nggak usah ngawang-ngawang dari betul. langsung ada ya. Buat apa sih gitu-gitu, kamu kan bisa kesana kemari gitu. Bang Eman aja di rumah nih ibaratnya kan, ya sekarang posisi Bang Eman tuh orang udah pada datang ke rumah gitu kan, udah tahu dulunya bagaimana ya, kemana aja nyampe, jalan aja buat Perjuangan ya kebetulan ya pergaulannya juga luas lah, lumayan ya, temennya banyak gitu ya, jadi Ada yang nemenin juga. betul gitu, jadi kemana aja nyampe gitu. Kalau sekarang sih udah istiqomah juga di rumah kan, di rumah karena memang sayanya suka repot, nggak repotin packing. Ya. Paling sesekali aja gitu prospek, baru memang ada yang mitra baru nih, mitra prospek baru keluar gitu beberapa jam pulang gitu. Alhamdulillah supaya ya ada sih, kalau harapan idealnya ya supaya lebih itu lagi aja lah, maksudnya ya ini kan udah baik ya, lebih baik lagi aja untuk memperhatikan. Tapi tidak spesifik, maksudnya ada bayangan yang lebih spesifik, hanya lebih baik aja sih. Lebih baik aja, lebih baik mensejahterakan lagi ke mitra ya gitu ya. Estafetkan. Ya itu aja sih, ini karena udah kerasa bener ya semuanya gitu, syukur alhamdulillah. Sangat bersyukur. Kalau saya mah luar biasa senang sekali gitu, karena memang sesuai hati lah ya, bisnis ini manfaatnya ada, kemudian ya bonusnya juga kerasa sama kita gitu ya, dengan modal istiqomah, jujur, amanah, itu aja sih gitu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kami hormati Bapak Badrul Mutakin, CEO kita, juga Pak Maman dan Bu Yuyun, dan juga Cing Fauzan, Pak Ego dari Master Stokis, Master Fajri Sinergi. Makanya sebutnya masternya master ya. Masternya master. Pak Badrul Mutakin, Pak Maman ini adalah seorang pejuang Pak dari Tangerang. Beliau bersama ibunya ini terinspirasi dari Pak Badul dan juga Bu Intan yang kolaborasi pasangan suami istri. Ya, Sip. yang Anti sudah gempa. yang sudah membuktikan bahwa bisnis TSI ini mampu dijalankan dengan pasangan harmonis. Alhamdulillah, semoga tersambung berkah. Amin. Sudah melewati masa percobaan dan berhasil sesuai dengan kriteria, dengan segala tantangan, kendala, hambatan disikat, dijalankan oleh berdua. Atas berkat doanya dari Pak Badul juga semua mitra-mitra. Amin ya Allah. Hari ini diserahkan, ini bukan hanya simbolik, tapi juga supaya merangsang master stokis lain yang nanti juga akan mendapatkan Amin. sebagai master stokis yang telah memenuhi kriteria. Jadi kalau bilang masa percobaan itu bukan dicoba-coba, tapi memang langsung menjalankan Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah, semoga nanti dengan diserahkannya ini langsung oleh CEO menginspirasi juga master stokis yang lain untuk memenuhi target Pak, tertib administrasi, menjalankan bisnisnya, karena banyak juga yang memenuhi target tapi tidak tertib administrasi. Banyak yang memenuhi target, tertib administrasi tapi tidak menjalankan bisnisnya. Nah, Pak Maman ini sudah menjalankan bisnisnya, mencapai target dan juga tertib administrasi. Alhamdulillah. Amin ya Jadi Allah. dengan mengucapkan bismillah, semoga dengan disampaikannya ini langsung oleh Pak CEO kita kepada Pak Maman yang kami hormati, mudah-mudahan ini sebagai sebuah simbol perjuangan Pak. Ini justru awal supaya Pak Maman ini kembali menjadi presiden gugus bintang Pak. Amin. 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 Amin.